Zuhro wa Istifadah ini yang justru malah memperkuat batalnya nasab Ba'alawi ini. Nah, kenapa ulama-ulama kita ini sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengkoreksi nasab Ba'alawi? Nah, jadi pertanyaan semacam ini kalau biasa Gus Zaini ini mempertanyakan, ini sering ditanyakan beliau, kenapa ulama-ulama zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengkoreksi nasab Ba'alawi? Nah, ini sudah jelas bukan berarti mereka ini mengiyakan, tapi dengan melihat pernyataan apa yang disampaikan Miftahul Akhyar itu justru menunjukkan yang sebaliknya, bahwa sebenarnya ulama NU memang bukan ulama ahli nasab. Jadi bagaimana mungkin mereka ini bisa meragukan nasab Ba'alawi ini kalau mereka sendiri tidak begitu memahami tentang nasab, dan di samping para ulama-ulama kita dahulu tidak hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air yang berbahagia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nurmas atau Nur Rahmat Asmawi, di Nurmas channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ikut memberikan tanggapan atas pernyataan Rois Am PBNU, yaitu beliau adalah Kiai Miftahul Akhyar, tentang nasab Ba'alawi. Beliau mengatakan di situ, Imam Ubaidillah yang menurut beliau ini sebagai ulama yang tawaduk, tapi telah difitnah, dijadikan sebagai bulan-bulanan, sebagai ulama yang fiktif, nasabnya tidak ada. Dan sebaliknya, beliau mempertanyakan bagi yang tetap ngotot menganggap Ubaidillah ini tidak ada apa sebenarnya mereka di balik ini? Beliau menanyakan demikian. Pernyataan beliau ini sangat menarik perhatian di kalangan warga Nahdien, baik yang pro maupun yang pro Ba'alawi maupun yang kontra ya. Karena di samping beliau ini dikenal sebagai ulama yang alim, sebagai seorang kiai, sebagai seorang figur, beliau juga adalah seorang Rois Am PBNU. Ini tentunya bagi kalangan yang selama ini menolak tesisnya Kiai Imad, mereka dengan mendengar pernyataan dari Kiai Miftahul Akhyar ini, seakan-akan mereka ini mendapatkan angin yang segar, mendapat angin segar. Dan sebaliknya, ini adalah sebuah tamparan yang keras buat Kiai Imad dan para pendukungnya. Di antara mereka yang merasa mendapatkan dukungan baru, seperti mendapatkan angin segar, mendapatkan amunisi baru untuk semakin melemahkan tesis Kiai Imad, adalah Gus Zaini. Nah, kenapa beliau ini menjadi perhatian saya? Karena ada komentarnya di channel YouTube-nya beliau yang menganggap kalau isu penolakan nasab Ba'alawi ini itu hanya besar di YouTube saja, dan isu ini tidak tembus di masyarakat luas. Itu kalau kata beliau mengatakan demikian. Nah, sampai-sampai dia mengatakan kalau sebelumnya itu antara yang mendukung tesis Kiai Imad dibanding dengan yang menolaknya, itu beliau mengatakan itu 1:1000. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan, kalau dulu saya mengatakan itu 1:1000, tapi kalau kali ini ya sudah 1:1.000.000. Saya miris sekali kalau ada orang yang merasa itu, tapi sebegitu beraninya menyalah-nyalahkan ketua PBNU-nya, bahkan Rois Am-nya. Bahkan Rois Am ini katanya juga mau sudah diluruskan oleh Gus Jazuli ya. Jadi sudah buat konten meluruskan ketua Rois Am PBNU ya, Rois Am NU. Ya bagi saya tidak perlu saya tanggapi.
Saya hanya ingin mengatakan ini adalah kado akhir tahun dari polemik nasab. Tetapi saya menjadi berpikir mungkin gara-gara inilah isu pembatalan nasab itu hanya besar di YouTube, tidak tembus ke masyarakat. Kenapa? Karena ya begitu Pak. Kita bisa ngaca saja siapa sih orang-orangnya. Dulu saya pernah bilang 1 lawan 1000. Sekarang bukan 1 lawan 1000 Pak, 1 lawan 1.000.000 mungkin. Ya, jadi begitu ya. Wow, mantap sekali ya perkiraan beliau ini. Saya jadi heran sekali atas perkiraan beliau ini. Kok beliau ini bisa mendapatkan angka yang bandingannya sangat jauh sekali ya. Ini itu berdasarkan fakta dan realita apa hanya sekedar beliau ini hanya sekedar berhalusinasi belaka ya. Kok bisa mendapatkan angka sejauh itu ya. Ataukah ini hanya sekedar tujuan beliau untuk memframing saja agar para pendukung Kiai Imad ini ciut nyalinya? Ya wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, padahal kalau kita mau melihat ya, mau melihat realitanya di masyarakat secara luas sejak Kiai Imad berkoar-koar dengan tegas bahwa nasab Ba'alawi ini batal. Ketika beliau sudah mengatakan demikian, nasab Ba'alawi batal, diakui atau tidak, banyak sekali perubahan-perubahan sikap yang terjadi pada oknum-oknum habaib yang dulunya biasa berkata kasar, sekarang sudah tidak terdengar lagi. Yang dulunya sombong membanggakan nasabnya, sekarang sudah tidak ada kelihatan lagi. Pencatutan nama seperti keluarga keraton Yogyakarta yang dicatut sebagai bagian dari Ba'alawi yang ada di makam Semarang, sekarang sudah tidak ada lagi. Pada hall yang terakhir kemarin itu sudah tidak ada pencatutan nama dari Yogyakarta. Terus hall Solo yang dulunya begitu meriah sekali, megah sekali, banyak sekali pengunjungnya, kita bisa melihat realitanya setelah Kiai Imad ini berkuar-kuar itu jauh sekali dari dulu. Jadi sangat kontras sekali. Nah, kalau kita mau merenungi ya, kalau kita mau merenungi realita perubahan-perubahan ini sedikit saja ya, sedikit saja, tentu akan sangat jelas sekali kalau perubahan sikap para habaib ini jelas disebabkan adanya tekanan masyarakat ya. Jelas ini. Yang walaupun kelihatannya masyarakat awam ini tidak tampak berkuar-kuar seperti Kiai Imad ya, tapi karena para oknum habaib ini memang merasa dirinya itu bersalah, merasa apa yang dilakukan itu salah, akhirnya kita bisa melihat sendiri, mereka takut sendiri. Kalau Anda melihat realita ini untuk Gus ini masih menolaknya ya, masih ngeyel ya, kira-kira ada apa di balik oknum-oknum habaib ini kok tiba-tiba mereka seperti diam 1000 bahasa ya. Mereka kok kelihatan seperti orang yang ketakutan. Ada apa? Kok bisa berubah seperti itu? Seharusnya kita bisa membaca tanda-tanda ini. Kalau kita mau sedikit ada renungan ya, mau merenung dengan pikiran yang jernih tanpa kita didahului dengan suudon-suudon, insya Allah ini akan ketemu. Ada apa? Ada apakah ini sebenarnya ya? Nah, kemudian ya, untuk pernyataan Rois Am PBNU yaitu Kiai Miftahul Akhyar ya, apakah betul pernyataan beliau ini akan menjadi kado pahit di penghujung tahun ini bagi Kiai Imad dan para pendukungnya ya, sebagai tanda tesisnya ini akan segera rungkat? Apakah betul ini sebagai kado pahit sebagaimana yang disimpulkan oleh Gus Zaini? Apakah betul begitu? Ataukah ini justru malah akan sebaliknya, yang justru akan menjadi kado manis buat Kiai Imad dan kawan-kawan? Mari kita bedah bersama ya, apakah memang betul seperti itu? Mari kita bedah. Nah, sebelum saya akan ngajak untuk Gus Zaini ya, untuk berlogika dulu sebelum kita ngobrol ini, saya mengajak kepada Gus Zaini untuk berlogika dulu. Ini biasanya kan beliau ini suka mengajak kita untuk berlogika dulu. Nah, sekarang gantian panjenengan Gus Zaini ini saya ajak untuk berlogika dahulu ya. Sebenarnya yang pantas menilai tentang persoalan fikih ini sebagai contoh ya, persoalan fikih itu ulama ahli fikih atau ulama ahli nasab? Ini sebuah pertanyaan ya. Yang berhak menilai ulama ahli yang pantas menilai tentang persoalan fikih itu ulama ahli fikih atau ulama ahli nasab?
Pasti jawabannya dalam hal ini adalah tentu ulama ahli fikih yang ahlinya. Nah, sekarang sebaliknya, siapakah yang pantas menilai tentang nasab itu batal, tertolak, ataukah nasab itu sah, valid dan diterima? Itu ulama fikih ataukah ulama ahli nasab ya? Mesti jawabannya adalah tentu ulama ahli nasab, karena ini yang ahli. Lalu bagaimana pendapat panjenengan ya, Anda, kalau ada seorang ulama yang alim dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, hadis dan sebagainya, tapi tidak begitu paham tentang ilmu nasab ya, kemudian dia ini ikut menilai tentang nasab. Nah, kira-kira ulama seperti ini pantas tidak untuk diluruskan? Pantas gak diluruskan oleh ulama yang lebih paham tentang nasab? Nah, menurut panjenengan bagaimana? Ini pantas atau tidak? Nah, mesti kita sepakat sudah seharusnya dan sangat pantas sekali ya untuk diluruskan. Ada yang lebih ahlinya dalam hal ini, yaitu ulama nasab, kan begitu. Nah, dan inilah yang perlu dipahami, bahwa ketika ada seorang ulama yang tidak ahli dalam bidang nasab ya, kok menulis tentang nasab seseorang kemudian dikoreksi oleh ulama ahli nasab, apakah ulama yang mengkoreksi ini bisa dianggap lebih pintar? Nah, kalau pertanyaan ini tentu sudah ketemu ya. Apakah bisa kemudian dikatakan ketika Kiai Imad mengoreksi nasab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sebuah kitabnya, apakah Kiai Imad ini kemudian bisa dianggap lebih alim dari Ibnu Hajar Al-Haytami? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini seharusnya harus ditanyakan dulu untuk menjawab ini ya. Lebih alimnya itu dalam bidang apa? Kan tentu harus gitu. Harusnya kan begitu. Soalnya kita para ulama ini punya ahli dalam bidangnya masing-masing. Dalam bidang apa? Kalau yang ditanyakan lebih alim dalam bidang nasab, jelas Kiai Imad lah yang lebih alim. Tapi kalau bidang fikih, hadis, tafsir, jelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami jauh lebih alim dari Kiai Imad. Nah, karena memang Ibnu Hajar Al-Haytami bukan ulama nasab. Nah, ini kan sebagai contoh gambaran. Nah, berangkat dari pemahaman inilah kita tentu bisa menilai dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang nasab. Jelas ini bukan bidang beliau ya. Ketika beliau menyampaikan ini bukan kapasitas beliau ya. Dan ketika ada ulama yang lebih paham tentang nasab kemudian mengkoreksi apa yang disampaikan beliau ini, itu tentu sama sekali ya, sama sekali tidak mengurangi kealiman beliau ini dalam bidang ilmu yang lain, dalam bidang ilmu fikih, dalam bidang ilmu hadis misalkan. Ini tentu tidak akan mengurangi kealiman beliau. Soalnya sudah berbeda. Apa yang dikoreksi ini bidangnya sudah beda ya. Nah, dari apa yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar bisa kita tarik sebuah kesimpulan, yang dari sini bisa kita tarik kesimpulan sangat berharga sekali ya, bahwa inilah sesungguhnya ya potret ulama-ulama NU kita sejak zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang ya. Ternyata ulama-ulama kita ini memang bukan ulama ahli nasab. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa ulama-ulama kita memang bukan ulama ahli nasab. Ulama-ulama kita ya ulama ahli fikih, ulama ahli hadis ya, ulama ahli tafsir dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan kapasitasnya di situ. Dan inilah yang jadi surah wa istifadahnya ya, yang sebenarnya yang seharusnya malah ini surah wa istifadah ini yang justru malah memperkuat batalnya nasab Ba'alawi ini. Nah, kenapa ulama-ulama kita ini sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengkoreksi nasab Ba'alawi? Nah, jadi pertanyaan semacam ini kalau biasa Gus Zaini ini mempertanyakan, ini sering ditanyakan beliau, kenapa ulama-ulama zaman dahulu sampai sekarang tidak ada yang mengkoreksi nasab Ba'alawi? Nah, ini sudah jelas bukan berarti mereka ini mengiyakan, tapi dengan melihat pernyataan apa yang disampaikan ya Miftahul Akhyar itu justru menunjukkan yang sebaliknya, bahwa sebenarnya ulama NU memang bukan ulama ahli nasab. Jadi bagaimana mungkin mereka ini bisa meragukan nasab Ba'alawi ini kalau mereka sendiri tidak begitu memahami tentang nasab. Dan di samping para ulama-ulama kita dahulu tidak hanya sekedar husnudon saja, tapi juga perilaku-perilaku habaib pada zaman itu tidak separah dengan oknum-oknum habaib pada saat ini. Sehingga tentu ini tidak begitu mengundang kejanggalan-kejanggalan dari para
ulama-ulama kita, kiai-kiai kita pada waktu itu. Jadi kesimpulan pernyataan dari Kiai Miftahul Akhyar ini justru ini akan menjadi hikmah, berkah yang besar, menjadi kado yang indah sekali di penghujung tahun ini, yaitu kado yang indah bagi Kiai Imad dan para pendukungnya yang mendukung atas tesisnya beliau, karena ini menunjukkan bahwa tesis Kiai Imad semakin tidak terbantahkan, semakin kuat. Semoga Kiai Imad dan para pendukungnya tetap sabar dan tabah mengawal tesisnya ini, dan semoga kita semua diberikan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.